Halo Teri, jadi gini, mari kita sebut saja tokoh utama yang akan aku ceritakan dengan nama Jamet. Perkenalanku dengan si Jamet ini jadi lucu ya kedengarannya. Perkenalanku dengan si Jamet ini kira-kira tahun 2016 waktu aku masih kuliah. Kami kenal karena dia juniorku di kampus. Aku sempat mengulang mata kuliah dan sekelas dengannya. Dia sesekali menyapaku ketika berpapasan. Hanya sebatas itu saja. Tahun 2018, kami mulai dekat tapi hanya sebagai teman. Berawal dari aku dan dia yang saling mengatai jomblo satu sama lain di DM Instagram. Hingga kami menjadi sangat dekat. Aku dan dia suka sharing cerita horor atau film-film horor gitu. Kami suka main kata-kataan bercandaan, berantem-berantem lucu gitu loh, Us. Oh iya, kenapa aku sebut dia dengan nama Jamet? Karena emang kami sering menyebut Jamet satu sama lain. Kayak misal aku bilang, ye dasar Jamet. Terus dia bales, ye Markona. Dan sebutan nama-nama lainnya. Beberapa kali kami nonton dan jalan bareng. Kami sharing banyak hal. Aku juga gak tahu kenapa aku mau diajak nonton sama dia tanpa pikir panjang. Biasanya aku tuh susah banget kalau ada cowok yang ngajak aku jalan. Mungkin karena dari awal hubungan kami memang bukan ke arah PDKT dan semacamnya gitu kali ya. Iya, bisa juga kayak gitu. Iya bener. Jadi aku bisa nyambung banget cerita banyak hal sama dia. Aku beneran seneng banget punya teman cerita. Semua berjalan kayak biasa, kami saling bertukar pesan tapi nggak intens yang setiap hari kayak orang PDKT. Kami bertukar pesan kalau ada cerita aja yang lagi mau diceritain. Aku cerita ke sahabatku tentang si Jamet tapi dia ngira kalau aku dan Jamet saling suka satu sama lain. Jelas aja aku mengelak, nggak pernah aku bayangin untuk ke arah sana. Aku denial sama perasaanku dan keberadaan perasaan dia buat aku. Aku susah payah mengelak bahwa kami ini emang cuma temen, gak lebih dan gak akan mungkin lebih. Berkali-kali aku menjelaskan, gue sama dia gak PDKT kayak gitu, kami tuh temenan banget. Sampai akhirnya tahun 2020 dia confess. Kaget dikit, kedenialanku juga bukan tanpa sebab karena kedekatan kami ini jauh dari kata PDKT yang pada umumnya manis-manis gitu. Kami lebih kayak teman berantem. Jadi aku juga gak mikir akan ada fase dia confess kayak gini. Apalagi aku juga punya beberapa sahabat cowok. Setelah dia confess, aku baru menyadari keberadaannya yang sangat membuatku nyaman ini. Aku gak tahu ini namanya apa. Apa aku juga jatuh suka sama dia? Atau aku hanya nyaman sebagai teman? Setelah memikirkannya, aku menyimpulkan bahwa aku seperti menemukan partner dalam hidupku yang bisa aku jadikan sahabat dan pasangan dalam satu waktu. Perasaanku juga berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Akhirnya aku jujur kalau aku punya perasaan yang mungkin sama kayak dia, tapi aku punya banyak ketakutan dan keraguan. Dia bilang kalau dia mau serius sama aku. Kami sepakat buat gak pacaran tapi punya komitmen dan tujuan yang sama untuk menikah. Dia juga bilang akan terus meyakinkan aku. Lucu ya, Hubungan ini isinya bercandaan, tapi malah diseriusin. Dia minta aku nunggu karena butuh waktu juga buat mengumpulkan dana untuk kami menikah. Aku nggak masalah karena aku juga masih butuh waktu untuk lebih meyakinkan diriku sendiri. Tapi nyatanya nggak semulus itu. Di saat aku udah mulai yakin kalau he's the one, dia bilang apa? Dia bilang, "Kak, kalau nanti lo nemu yang lebih baik dari gue nggak apa-apa kok." Oh iya, dia manggil aku Kak, padahal dia lebih tua setahun dari aku, katanya biar lebih sopan sama senior. Oh iya, back to topic, aku marah, aku kecewa sama dia. Gak tahu kenapa, sakit rasanya setelah susah payah membangun rasa percaya dan keyakinan di atas semua trust issue aku. Iya, aku punya trust issue karena pengalaman aku di masa lalu yang membuatku sulit meyakini orang yang tulus sama aku. Aku selalu membentengi diriku dengan tembok tinggi untuk menjaga perasaan aku agar gak gampang goyah dengan sikap baik laki-laki. Lebih tepatnya, menjaga hatiku dari rasa kecewa. Tapi sama dia, tembok itu aku persilahkan untuk diruntuhkan. Singkat cerita dia menyesal, dia bilang gak maksud buat bikin aku ngerasa gak penting untuk diperjuangkan. Dia cuma gak mau buat aku nunggu. Dia berjanji akan buktiin untuk meyakinkan aku lagi. Kami baikan, Tapi entah kenapa rasa traumaku membuatku jadi lebih dingin dan cuek. Aku kembali membuat tembok itu. Aku selalu menghindar kalau dia mau ketemu. Aku balas pesan seadanya.
Kami masih bertukar pesan walau jarang. Agustus 2022 terakhir dia kontak aku buat ngajak ketemu, tapi aku selalu beralasan. Bukan karena aku nggak ada perasaan lagi, tapi aku ngerasa hubungan kami yang berkomitmen tanpa status ini, walaupun tujuannya jelas, tapi tetap akan selalu ada ketidakjelasan kan, Us? Setelah kejadian itu aku jadi mikir gimana kalau dalam perjalanan komitmen kami justru dia yang menemukan yang jauh lebih baik dari aku. Hubungan yang tanpa status sampai kapanpun satu sama lain nggak memiliki hak dalam hal apapun. Jadi aku memutuskan untuk menjauh dan menghindar sampai nggak tahu kapan. Sekarang udah tahun 2024 dan aku tetap pada perasaan yang sama. Aku kangen sama dia, tapi aku yang sekarang ngerasa nggak memiliki value sebagai wanita. Aku insecure, aku nggak berani buat bilang kangen. Aku gengsi dan denial. Aku cuma mau hubungin dia lagi di saat aku benar-benar sudah menjadi wanita yang berdamai dengan segala ketakutanku dan bisa mencintai diri sendiri. Aku juga takut kalau nyatanya perasaan dia sama aku udah nggak ada, atau bahkan dia udah menemukan wanita yang dia perjuangkan. Aku takut dengan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Pernah saking kangennya aku sengaja nge-like postingan dia yang udah lama banget, terus dia langsung DM, "Kangen ya?" Aku rasanya mau teriak bilang iya, tapi aku bilang enggak. Terus dia jawab lagi, "Ah, gengsi mulu." Aku ketahuan dia emang mengenalku dengan sangat baik. Ya gitulah Us, intinya aku dengan rasa kangenku melawan rasa gengsi, denial, dan trust issueku. Sekarang aku bingung, gimana caranya aku menyalurkan rasa kangenku ini. Kami udah lost contact, dia bukan orang yang aktif di sosial media. Aku gak bisa lihat update live-nya dia kayak gimana. Ini namanya menyiksa diri ya, Us. Ini namanya permasalahan orang dewasa. Relate. Nanti aku jadi curcol loh kalau kepancing kayak gini. Tapi yang perlu kita highlight dari Tridari kali ini adalah kalimat ini. HTS sampai kapanpun satu sama lain gak memiliki hak dalam hal apapun. Kalau HTS, tetap HTS. Hubungan tanpa status kalau gak dipastiin akan susah menjadi hubungan tiba-tiba serius. Aku tuh paham banget lagi keadaannya, kayak sebetulnya kalau diperhatiin gak ada yang salah. Dia gak sepenuhnya menyakiti aku, tapi entah kenapa keraguan dan kegakjelasan ini bikin aku pengen berhenti. Tapi aku pernah ada di keadaan kayak gini. Aku nyerah bukan karena aku udah kehilangan rasa, bukan berarti aku udah gak peduli sama dia, tapi karena gak jelasnya sih. Karena gini, ketidakjelasan yang dia kasih ke aku bikin aku semakin ragu dan semakin takut. Mungkin kenapa kamu bisa bilang trust issue kamu muncul lagi, karena ketidakjelasan itu ada. Karena dia nggak jelas, jadi kamu berasumsi hal yang pernah kejadian waktu itu mungkin bisa terjadi lagi. Dan dia pun gak bisa jamin bahwa hal itu gak akan terjadi, paham gak sih? Karena dia gak bisa kasih kejelasan itu. Karena aku ngerasa gitu sih. Perempuan tuh butuh dibuat jelas. Gak bisa dia dikasih harapan yang blur, dikasih diskusi yang gak pasti, gak bisa dikasih perjalanan yang gak jelas gitu loh. Jadi setelah dikatakan, setelah kayak aku punya perasaan sama kamu, aku serius sama kamu, and then what's next? Perempuan butuh itu gak sih? Bukan soal kapannya, bukan soal kayak pokoknya tahun depan ya, pokoknya 2 tahun lagi ya. Bukan ke situ gak sih arahnya? Lebih ke kayak, oke, aku punya rencana buat hubungan kita berdua, dan ini langkah-langkah yang akan aku ambil buat hubungan ini. Karena kalau perasaannya ada, udah saling terbuka, tapi gak ada langkah yang diambil, hubungan itu tetap gak jalan kemana-mana. Dan pada saat itu yang bikin aku nyerah sih. Karena seperti yang kamu rasain, tetap gak jelas. Jadi kalau ditanya dia gak bisa jawab. Kalau aku minta jelasnya gimana, dia gak bisa jelasin. Itu kenapa aku akhirnya berhenti di buku ketiga. Setelah keraguan itu datang, aku jadi questioning myself gitu. Mungkin ini juga yang terjadi di kamu. Kenapa akhirnya kamu jadi kayak kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa unworthy, kamu ngerasa kenapa ya dia milih untuk tetap HTS sama gue instead of melabelkan ini beneran serius gitu. Pasti yang muncul perasaan insecure karena jadi kayak mikir aja, kalau dia beneran sayang, kalau dia beneran
sesuka itu seperti gue suka sama dia, dia pasti akan bela-belain, dia pasti akan bisa-bisain, dia pasti akan jelasin sesulit mungkin, dia akan jelasin. Tapi kan kita bisa ngerasa ya kalau kayak nih orang sebetulnya nggak sebegitu pengennya sih berusaha bareng-bareng gue. Dan sama seperti kamu, pada saat itu aku akhirnya milih berhenti untuk menyelesaikan dulu semua urusan aku dengan diriku sendiri. Langkah kamu nih udah tepat, dewasa dan bijak banget. Yang kamu bilang, aku pengen balik ke dia ketika aku udah jadi diri yang lebih baik lagi. Tapi di satu sisi aku khawatir apakah dia akan tetap sama aku, atau apakah dia akan tetap welcome, apakah dia masih berada di titik yang sama seperti aku, apakah dia masih punya perasaan yang sama. Karena kan kita gak pernah tahu apa yang terjadi ketika cerita itu sempat berhenti gitu kan. Itu tuh kayak lembar cerita yang terhenti dan bisa aja ada orang lain yang lanjutin, paham gak? Jadi kan ketika cerita itu berhenti, kertas itu kebagi jadi dua kan. Kamu ngelanjutin dengan tokoh yang tetap dia, tapi dia kita gak pernah tahu. Seperti yang kamu rasakan lagi, kangen banget sih. Mungkin yang dirasa cuman kangen, karena secara keseluruhan I know he was the one. Aku tahu sebetulnya dia yang tepat gitu. Tapi balik lagi sekarang aku kalau mengingat hal itu, aku sekarang mikirnya tuh kayak kalau dia tepat, dia gak mungkin bikin aku ragu. Kalau dia tepat, dia pasti kasih penjelasan sama aku. Kalau dia tepat, dia pasti akan rancang rencana sama aku. Setakut apapun aku, seragu apapun aku, sekhawatir apapun aku, dia pasti akan kayak, mau kamu ragu atau nggak ragu, aku di sini. Kita akan jalanin ini bareng-bareng. Ini rencana aku. Kita akan mulai besok dengan langkah yang ini. That's it. Jadi mungkin dewasa adalah tentang bertanya apa makna dari rasa kangen itu. Apakah kangen itu karena kita kangen keberadaannya, atau kangen pengen memiliki dia kembali, atau mungkin kita hanya sebatas sepi ya, hidup gak ada dia. Walaupun at the end of the day kita jadi sadar kayak, oh ternyata gak ada dia, gak apa-apa juga. Ya iya gue kangen, gue masih suka sedih kalau inget dia, tapi hidup gue jalan-jalan aja. Jadi cara menyalurkan rasa kangen kamu adalah dirasain aja. There was like a phase, kayak timeline dalam hidup dimana aku kayak kangen sama dia all the time. Selalu kangen, kayak gak ada perasaan lain selain kangen. Kayak bisa gak sih sesimpel gue bilang sama dia gue kangen, atau main yuk, atau ketemu yuk, atau ngobrol yuk di telepon. Tapi it's not as simple as that, and we all know that. Kangen tuh gak sederhana gitu. Kita mungkin emang gak memiliki dia, tapi kangen itu milik kita. That's why sangat menguasai perasaan kita, karena kita sadar bahwa walaupun HTS, walaupun gak jelas, tapi perasaan kangennya nyata, dan perasaan kangen itu punya gue. Dalam artian kita berhak kangen dia. Jadi gak perlu dipusingin perasaan kangennya. Kangenlah kalau kamu pengen kangen, ingatlah kalau kamu pengen ingat dia. Tapi yang jelas, keep focus on yourself. Fokus sama diri sendiri, perbaiki apa yang kamu rasa, kayak gue harus perbaiki diri gue yang ini, sifat gue yang ini. Dan kalau ternyata nanti dipertemukan lagi, ternyata yang berubah cuma kamu, dalam artian yang jadi lebih baik cuma kamu dan dia tetap gak jelas, kamu pasti tahu harus apa. Yang tepat gak akan ingkar janji. Kalau semua yang dia omongin ke kamu pada waktu itu gak dia tepati, berarti dia gak lebih dari basa-basi yang harus kita tinggalkan.